Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang selalu tercurah dan kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan salawat serta salam yang selalu terkumandang kepada suri tauladan kita, junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang selalu konsisten di dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasulnya dan menghidupkan sunnah-sunnah utusan Allah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Tema pembahasan kita pada kesempatan pertemuan pagi yang mulia ini adalah tentang kezaliman atau az-zulm dan ar-riddah, tentang permasalahan murtad atau keluar dari agama Islam dan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan hukum riddah atau hukum orang yang keluar dari Islam. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang kezaliman atau az-zulm, definisi dan jenisnya. Adapun az-zulm secara bahasa berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan pengertian ini sudah mencakup definisi zulm atau kezaliman secara syara' atau secara istilah. Jadi az-zulm itu sendiri atau kezaliman pengertiannya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan jenis zulm atau kezaliman ada dua. Yang pertama zulm akbar, kezaliman besar, dan yang kedua adalah zulm asghar, kezaliman kecil. Zulm akbar adalah kekufuran dan kesyirikan, karena perbuatan kekufuran dan kesyirikan ini adalah merupakan perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dan melanggengkan pelakunya di dalam api neraka, dan perbuatan ini disebut sebagai sebesar-besar kezaliman. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Orang yang kafir
Dan orang yang musyrik pasti dia zalim. Tapi tidak semua orang yang zalim mereka kafir dan musyrik. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan az-zulm, dengan kezaliman. Dan makna kezaliman di sini adalah apa? Syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan perbuatan syirik. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun. Dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan wasiat salah seorang dari hambanya yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum beliau meninggal memberikan wasiat kepada anak keturunannya. Dan wasiat pertama yang kemudian wasiat ini Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim dan Allah abadikan sebagai nasihat dan jalan petunjuk kebenaran bagi setiap manusia yang ingin mencari kebahagiaan, yang ingin meraih kemenangan, kemuliaan dan keagungan dalam kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Nasihat pertamanya adalah perintah untuk bertauhid dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, buah hatiku, janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun azim. Karena sungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan benar-benar sebuah kezaliman yang paling agung, yang paling besar, yang tidak diperkenankan seseorang untuk terjatuh kepada perbuatan ini. Bagaimana kita sebagai seorang hamba yang kita ini adalah milik Allah, kita yang menciptakan Allah, yang memberikan roh kehidupan adalah Allah, yang mengucurkan segala macam dan bentuk kenikmatan adalah Allah. Dan sepanjang kehidupan kita, dari mulai roh pertama kali ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu, sampai kita terlahir dan sampai kita tua dan sampai kematian menjemput kita, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah satu menit pun, bahkan satu sekon atau hitungan yang lebih cepat dari itu, kita bisa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan segala fasilitas kehidupan di dunia ini yang Allah telah sediakan kepada kita dengan secara gratis, tapi kita menyembah sesama makhluk dan kita menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesembahan yang dia pun adalah merupakan makhluk yang bergantung juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Dan janganlah kamu sekali-kali menyembah, berdoa kepada sesuatu yang tiada dapat mendatangkan manfaat dan madarat kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika engkau melakukan perbuatan yang demikian, maka sungguhnya kamu dengan begitu termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena engkau telah melakukan kesyirikan. Jadi az-zulm yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas tadi itu adalah perbuatan syirik dan
kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari batas keislaman. Artinya pelakunya murtad. Karena itu adalah merupakan perbuatan kufur dan syirik. Kemudian bentuk kezaliman yang kedua adalah zulm asghar, kezaliman kecil. Itu sebuah perbuatan zalim atau kezaliman yang tidak melanggengkan pelakunya di dalam api neraka. Dan kezaliman jenis kecil ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba yang berhubungan dengan pribadi dirinya. Dan yang kedua adalah kezaliman ketika seorang hamba mengambil hak salah seorang dari hamba lain atau sesama. Nah, jenis yang pertama, kezaliman hamba atas dirinya karena perbuatan maksiat yang dia lakukan dan kelalaiannya terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya ketetapan hukumnya sudah jelas bahwasanya perbuatan tersebut tidak boleh dilanggar, karena itu adalah merupakan perbuatan maksiat, perbuatan yang harus dijauhi, tapi dia melakukan perbuatan tersebut, maka dia sedang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Nah, jenis pertama ini adalah kezaliman hamba atas dirinya karena perbuatan maksiat pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, dan ini karena kelalaiannya terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dipatuhi, hukum-hukum Allah yang harusnya dia patuhi dan tidak dilanggar, seperti diterangkan di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan kotor, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, maka ketika itu zakarullah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada jalan yang benar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain kepada orang-orang yang melampaui batas hukum-hukumnya dalam hal nikah misalnya, atau talak, atau rujuk, atau khulu. Khulu itu apa? Seorang wanita mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya dengan balasan suaminya itu memberikan talak atau cerai. Kalau di Indonesia sih gampang, tinggal dikembalikan seperangkat alat sholat dan Al-Quranul Karim. 50.000 aja nggak ada, gampang. Nah, kalau di Saudi iya kan? Iya, kalau lamarannya pakai albek mending, ya kan? Berapa sekarang? 13 real, mending. Lah kalau lamarannya pakainya apa? S500 atau Land Cruiser atau 30.000 real paling sedikit, maka perempuan itu harus mengembalikan uang mahar sebanyak 30.000 real. Oh, ini mungkin rahasianya kenapa pada senang kawin sama orang Indonesia, ya kan? Karena murah, makanya harus pasang harga loh.
Ya kan, masang tarif. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231, walaupun perlu diingat, sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Tapi bukan berarti sebagai sarana untuk melecehkan, merendahkan, menjatuhkan salah satu dari sesama saudara muslim dan lainnya. Wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tamsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampailah akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Kalau mau merujuk kembali lagi bersatu, maka kembalilah dengan cara yang baik, cara yang mulia. Kalau masih dalam masa iddah, maka sebenarnya wanita itu masih di rumah suaminya. Cuma karena kebiasaan sekarang kebanyakan orang nggak tahu, begitu ngomong cerai langsung pakaian disiapin, pulang ke rumah orang tuaku. Seperti itu. Padahal ketika masa iddah itu masih. Kenapa? Karena kemungkinan untuk rujuk masih ada. Dan masih dalam tanggung jawab seorang suami. Wanita yang berada dalam masa iddah masih terus mendapatkan nafkah dari suami. Kalau sekarang yang perempuannya melesat pulang ke rumah orang tuanya, si laki-lakinya pun lepas tanggung jawab. Dua-duanya memang nggak ada yang tahu tentang kedudukan yang sebenarnya. Bahkan belum dicerai aja udah loncat melarikan diri. Ya, naudzubillah kalau sampai nyari ya kan penggantinya yang lain, padahal masih dalam keadaan di bawah tanggungan suami yang pertama. Maka kalau mau kembali dengan cara yang baik, ausarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Jangan sampai disakiti, jangan sampai diulur-ulur, ya kan? Mungkin bisa jadi jangan digantung. Ya mungkin bisa jadi engkau mendapatkan yang baik dan dia pun mendapatkan calon yang lebih baik. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Dan barang siapa melakukan yang demikian, faqad zalama nafsah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan maksiat, niat yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, yang mungkin imbasnya akan menimbulkan perbuatan-perbuatan jelek yang lain. Seperti itu. Nah, di sini maksudnya adalah kezaliman bentuk kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari perbuatan dari batas keislaman, tapi dia adalah pelaku dosa besar. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah, dalam surat At-Talaq ayat 1. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, kezaliman jenis ini banyak ragam dan bentuknya. Maka barang siapa yang mengenal Rabbnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengetahui keagungan dan kebesaran Allah sebagai Rabbnya, menunaikan segala apa yang menjadi kewajiban seorang hamba atas hak-haknya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang harus diberikan, yang harus dilakukan kepada Sang Pencipta, mengetahui limpahan nikmat Allah yang diberikan, dan mengakui kesalahan dan kezaliman dirinya, kemudian berdoa memohon ampun dan rahmat dari Allah, sebagaimana Allah beritakan tentang kisah para manusia terbaik dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah pengaduan dan doa Nabi Adam dan istrinya yang Allah abadikan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 23, ketika Nabi Adam itu melanggar perintah Allah untuk tidak mendekat kepada sebuah pohon, mengambil buah dari pohon tersebut.
setan atau iblis ini ngerayu Adam, gagal terus, nggak berhasil. Akhirnya lewat siapa? Lewat, kata orang Indonesia, Siti Hawa. Tambahin Siti, ada Siti Maryam, ya kan? Ada Siti Aisyah, ada Siti Khadijah. Akhirnya lewat si Siti. Biasanya lebih mempan ini kalau yang ngerayu si Siti, lebih luluh karena pakai dielus kepalanya. Jadi kayak kucing ketika diitik-itikin itu, berhasil masuk. Makanya kan orang-orang yang korupsi atau orang-orang yang mau nyokok biasanya uangnya nggak dikirim langsung ke dia, tapi dikirimnya ke siapa? Dicari mana rekening istrinya, masukin ke rekening istrinya, atau hadiahnya diberikannya kepada istrinya. Begitu sudah lihat uang sebanyak itu atau emas yang gram-gramnya sudah sebanyak itu, berat kan mau ngembalikan. Gimana caranya biar si suami tunduk dan mau menerima? Kena juga seperti itu. Nah, ketika telah melakukan perbuatan dosa dan mengakui kesalahannya, Nabi Adam dan istrinya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berkata, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Ini doanya Nabi Adam dan istrinya. Kemudian tentang pengaduan dan doa Nabi Musa alaihi salam, ketika Allah abadikan di dalam firman-Nya di surat Al-Qasas ayat 16, qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Dia Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Begitu juga tentang doa Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di kegelapan perut ikan paus yang menelannya dan berada di dalam kedalaman samudra, dan kedalaman samudra dan gelapnya malam. Kalau ukuran manusia kayak kita, manusia biasa, ditelan sama ikan paus, ya kan, onderdilnya besar-besarnya segitu, ya habis kita, keluar kayak di silinder, ya kan, jadi apa? Jadi empek-empek. Tapi Allah yang berkehendak. Dan bahkan Allah mengatakan, kan, kalau bukan Dia adalah orang yang selalu berzikir dan mengingatku, saya akan jadikan ini sebagai tanda dan aku akan hidupkan dia di dalam perut ikan paus sampai datangnya hari kiamat, dalam keadaan sehat, sempurna, dan tidak mati. Dan terus Nabi Yunus mengingat kesalahannya dan berdoa meminta ampun kepada Allah. Fanada bidzulumat, maka ia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam sebuah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah aku, wahai Nabiullah, wahai Nabi Allah, sebuah doa. Ajarilah aku sebuah doa yang bisa aku baca dalam sholatku. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli
maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kata Rasulullah, ucapkanlah, ya Allah, sungguhnya aku telah banyak berbuat zalim terhadap diriku sendiri dengan perbuatan dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau, ya Allah. Karena itu ampunilah diriku dengan ampunanmu dan kasih sayangmu, dan sayangilah aku, sungguhnya Engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian bentuk zalim kecil yang kedua adalah menzalimi manusia dengan menghalangi sebagian hak yang menjadi kewajiban antara sesama, atau menganiaya saudara sesama muslim dengan membunuh, merampas harta, menjatuhkan kehormatan saudaranya, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan mengambil hak saudara kita, atau menggunjingnya, menjelek-jelekkannya, menghancurkan kehormatannya. Kalau tadi yang pertama adalah dosa pribadi, tapi yang kedua ini adalah dosa dengan mengambil hak saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, memakan harta anak yatim secara zalim, menerima hartanya mau, tetapi mengasuh anaknya tidak mau, menguasai hartanya penuh dengan semangat, akan tetapi menterlantarkan anak yatim yang seharusnya menjadi tanggung jawab. Banyak di antara kita atau masyarakat kita yang tidak tahu bagaimana tanggung jawab untuk mengasuh, membesarkan, dan memegang, atau kata orang Jawa ngopeni anak yatim, plus juga ngopeni hartanya, menjaga hartanya. Mungkin bisa jadi salah seorang di antara kita, kakak kita atau adik kita yang laki-laki meninggal misalnya, sehingga anak-anaknya karena masih kecil dan bahkan belum balik dikatakan sebagai anak yang yatim. Dikatakan sebagai anak yang yatim. Apalagi kalau anak yatim tersebut mungkin meninggal dalam keadaan orang tuanya misalnya berharta. Maka mungkin pamannya atau walinya yang bertanggung jawab tadi mengambil alih untuk memegang hartanya. Kemudian setelah itu dia olah hartanya, dikeluarkan hak-haknya dari zakatnya, kemudian dikembangkan dengan tujuan supaya anak-anak ini besar memiliki tinggalan dan memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan bagi dirinya untuk menopang kehidupannya di masa depan. Ada sebagian orang yang salah paham, dipikir ketika menerima harta anak yatim, ya sudah, saya terima duitnya, kemudian setelah itu anak-anak itu saya besarkan, saya kasih makan, ya kan, sampai besar, sampai lulus sekolah, universitas, kemudian saya kawinkan, selesai udah. Ketika anak itu besar, dia ingat kalau bapaknya dulu adalah orang yang berada. Kemudian bertanya kepada pamannya, mana tinggalan bapak dulu? Tinggalan bapak udah habis buat nyekolahkan kamu. Terakhir sama buat ngawinkan kamu, sama buat ngasih makan selama kamu hidup. Akhirnya terjadi
konflik. Mungkin tujuan paman ini baik, cuma dia bodoh dan tidak tahu bagaimana seharusnya kedudukan seseorang wali yang memegang harta anaknya yatim. Dia pikir megang hanya megang, kemudian uangnya dihabiskan selesai, ya kan, sampai habis untuk biaya anak yatim tersebut. Akhirnya si anak-anak ini ketika besar, dia jelasnya langsung menuduh karena dia merasa orang tuanya memiliki tinggalan yang kebetulan ketika itu dia masih kecil, atau kadang kakaknya yang kebetulan ketika orang tuanya meninggal, adik-adiknya masih kecil, kemudian dia adalah kakak paling besar, tapi dia tidak tahu bagaimana kedudukan seseorang ketika memegang harta anak yatim. Harusnya kan ada perinciannya. Walaupun adiknya masih kecil, tapi ketika pembagian waris tetap haknya tidak hilang. Nah, hak ini dipegang oleh salah seorang walinya. Mungkin bisa jadi ditabungkan atau dibelikan sesuatu yang kira-kira kerugiannya kecil, atau diikutkan dalam modal usaha kakaknya atau wali anak yatim tersebut untuk dikembangkan, dikeluarkan zakatnya, dan diolah keuntungannya untuk membiayai kehidupan anak yatim tersebut. Kemudian setelah besar dikembalikan, didatangkan 2 saksi, kemudian dijelaskan perinciannya, ini zakatnya tiap tahun, dan ini hasil uang terakhir yang dimiliki oleh bapak kamu, dan sekarang sudah berkembang menjadi segini. Ini jarang yang seperti ini. Kalau seperti ini jarang terjadi konflik, karena jelas ada perinciannya komplit. Kamu sekolah tahun segini, masuk ini nih, bayarnya segini. Terima kasih sama bapak kamu. Paman ini cuma bantu ikut mengolah, tapi seorang anak pun terima kasih, alhamdulillah, mendapatkan paman yang memiliki amanat tersebut. Kemudian serah terima, paman minta maaf kalau ada mungkin kurang lebih dari harta yang tercampur. Seperti itu. Bukan asal bur aja. Akhirnya bubar, akhirnya konflik, sampai anak cucu, sampai cicit, perang, nggak selesai, tuduh-tuduhan. Kenapa? Situ yang paling besar telah memakan harta karena kita ditinggal masih kecil, ya kan? Dan kita pun walaupun masih kecil tahu dan melihat kalau bapak itu meninggal dalam keadaan memiliki tinggalan, dan menulis wasiatnya di tanah mana nggak tahu, nggak ada. Sementara si paman merasa, atau si kakak ini merasa berjasa, kamu sudah saya besarkan, sudah saya kasih makan. Ini sebenarnya permasalahannya apa? Karena si kakak yang paling besar ini tidak tahu bagaimana cara bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim, bagaimana cara bertanggung jawab untuk mengolah hartanya, bagaimana cara bertanggung jawab untuk menyerahkan harta tersebut pada bagiannya masing-masing. Karena kalau orang tuanya berada dan sudah dipilah-pilah, sudah dibagi secara hukum waris, maka hak tersebut tetap ada dan tidak hilang. Seperti itu. Jadi, kalau kita mengikuti hukum Allah dan syariat Allah, maka tidak akan terjadi perselisihan dan kehancuran. Nah, orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu sedang menelan api di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di dalam neraka. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 148 Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima.
Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang-orang yang dizalimi. Kecuali oleh orang yang dizalimi ini maksudnya bagaimana? Ketika mungkin dalam persidangan dia harus menyebutkan kesalahan-kesalahan, ya kan, orang yang menuduhnya misalnya, atau dia harus menjadi saksi dan menyebutkan kedudukan yang sebenarnya dari permasalahan, atau ketika dia mengadu dan berkonsultasi dengan orang yang mungkin lebih tua atau dipandang lebih ngerti atau dipandang lebih banyak makan garam dan pahitnya kehidupan. Nah, ketika dia curhat kan apa? Menyampaikan pokok permasalahan, konflik yang ada, otomatis akan menyebutkan beberapa aib yang berhubungan dengan orang yang dia permasalahkan. Dan orang yang dimintai musyawarah, dimintai pendapat itu pun harus menjaga rahasia dan menjaga aib saudaranya yang telah memberikan kepercayaan untuk menjadi tempat bahan aduan dan memberikan jalan keluar yang baik. Atau kalau tidak, ditunjukkan kepada orang yang lebih pintar darinya untuk bisa memberikan jalan keluar. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam surat As-Sadd ayat 24 Allah berfirman, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Dan dia Nabi Daud alaihissalam, sungguh dia telah berbuat. Nabi Daud ini berkata kepada orang yang sedang datang dan berhukum kepada beliau. Nabi Daud ini berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Jadi bagaimana diriwayatkan dalam Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa pada suatu hari ada dua orang yang saling berselisih. Ini di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian orang yang berselisih ini datang kepada Nabi Daud alaihissalam dan salah satunya menuduh temannya telah merampas sapinya. Namun pihak tertuduh mengingkari dan membantah tuduhan tersebut. Nah, kemudian Nabi Daud alaihissalam, ketika kedua orang ini telah mengadu kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud ketika itu adalah sebagai pemimpin dan hakim yang akan menghukumi, maka beliau pun meminta waktu untuk memberi keputusan hingga datang waktu malam. Nah, ketika malam tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Daud untuk menghukum mati si penuduh. Yang menuduh malah diperintahkan untuk dihukum mati. Ada gerangan apa ini? Nabi Daud pun bertanya-tanya. Maka pada pagi harinya Nabi Daud alaihissalam berkata kepada si penuduh, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk membunuhmu. Itu keputusan yang datang dari Allah. Tidak ada jalan lain kecuali aku harus membunuhmu, karena ini adalah perintah yang sudah turun dari Allah, wahyu yang sudah turun dari Allah. Kemudian Nabi Daud bertanya kepada orang tersebut, apa sesungguhnya yang terjadi terkait dengan tuduhanmu itu? Kok sampai datang keputusan dari Allah, malah diperintahkan kamu itu untuk dibunuh? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi pun tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali yang Allah beritakan, Allah beritahukan tentang perkara gaib tersebut. Nah, ada gerangan apa ini? Permasalahannya rebutan, ya kan, sapi, kok malah datang wahyunya perintah untuk membunuh si penuduh. Kalau dipikir secara otak kan nggak masuk, tapi sebenarnya ada rahasia di belakang itu. Penegakan hukum yang belum ditegakkan, yang ketika itu Allah menginginkan untuk ditegakkannya hukum tersebut. Kemudian orang itu pun menjawab dan mengakui di hadapan Nabi Daud, wahai Nabi Daud, demi Allah, wahai Nabi Allah, demi Allah, wahai Nabi Allah, sungguh dalam perkara ini aku telah jujur terhadap apa yang aku tuduhkan.
dalam perkara ini aku jujur atas perkara yang aku tuduhkan, bahwasanya orang itu telah merampas. Akan tetapi sebelum itu aku memang telah melakukan sebuah kesalahan dan perbuatan dosa dengan membunuh bapak orang tersebut. Nah, maka Nabi Daud itu merintahkan untuk menghukum mati orang tersebut. Dan hukum kisos itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja. Jadi di zaman Nabi terdahulu pun sudah ada hukum kisos itu. Seperti itu. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, dan Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala bahwasanya Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan penganiayaan atas diriku dan aku jadikan haram di antara sesama kamu, maka janganlah kamu saling menganiaya. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu. Kemudian masuk kepada pembahasan kedua, yaitu tentang permasalahan riddah, ya kan? Sedikit insyaallah. Dan makanan telah siap, ya kan? Dari pagi bisa sabar, masa sedikit lagi nggak bisa sabar insyaallah. Ya, tentang permasalahan riddah sedikit, riddah dan macam-macamnya dan hukum yang berkenaan dengan riddah. Riddah, saudaraku sekalian, secara bahasa artinya adalah ar-ruju', kembali. Dan menurut istilah syariat atau syara, riddah berarti kufur setelah Islam atau murtad disebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran dan kemurtadannya tadi, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni api neraka, dan mereka kekal di dalam api neraka. Adapun riddah ada 4 macam. Yang pertama, riddah dengan ucapan. Yang kedua, riddah dengan perbuatan. Yang ketiga, riddah dengan kepercayaan atau i'tiqad. Yang keempat, riddah dengan keraguan. Ya kan? Nah, yang pertama, riddah dengan ucapan itu seperti mencaci Allah, mencaci Rasulnya, atau para malaikat-malaikat Allah yang sebagai bagian dari rukun iman, mencaci salah seorang dari Nabi dan Rasul Allah, atau mengakui mengerti ilmu gaib, atau membenarkan orang yang mengaku Nabi, apalagi yang ngaku Nabi perempuan dan pengikutnya orang-orang universitas lagi. Ya kan, kalau orang bodoh masih nggak apa-apa, ya begitu pun bukan nggak apa-apa, ya kan, orang bodoh. Ini orang pintar lagi, katanya sekolah. Atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan kepada orang tersebut atau dukun tersebut, meminta sesuatu yang tidak kuasa dilakukan kecuali oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, atau berlindung kepadanya dalam hal yang juga tidak kuasa dilakukan kecuali oleh Allah. Kemudian yang kedua, ridha dengan perbuatan seperti sujud kepada patung, pohon, batu, kuburan, memberikan sembelihan kepada benda-benda tersebut dengan keyakinan bahwasanya itu adalah benda keramat. Kalau nggak dikasih bakal makan darah, ya kan? Dan terus turun-temurun, tidak ada hentinya. Atau ya kan, termasuk juga membuang mushaf Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, atau orang-orang yang mempraktekkan sihir dengan membungkus darah haid dengan menyobek Al-Quran dan dijadikan lembaran itu sebagai bungkus bagi darah haidnya, atau bahkan menginjak Al-Quran atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan kotorannya sendiri, melakukan sihir, mempelajari dan mengajarkannya, atau memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dan meyakini
kebolehan menerapkan hukum selain hukum Allah. Kemudian yang ketiga, riddah atau murtad dengan kepercayaan atau i'tiqad, seperti kepercayaan adanya sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, atau kepercayaan bahwasanya zina, khamr, riba adalah halal, atau percaya bahwa roti adalah haram, padahal sesuatu yang halal. Atas dasar apa kamu mengharamkannya? Sholat tidak wajib misalnya, atau hal semisalnya yang telah disepakati kehalalannya, keharamannya, atau kewajibannya secara ijma, konsensus yang pasti, yang tidak seorang pun tidak mengetahuinya. Kemudian yang keempat, riddah dengan keraguan tentang sesuatu, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, seperti ragu tentang diharamkannya syirik, atau diharamkannya zina, atau khamr, atau ragu tentang halalnya roti, atau ragu terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau risalah nabi-nabi selainnya, atau ragu tentang kebenaran risalah tersebut, ragu tentang agama Islam, atau ragu tentang kesesuaian agama Islam ini dengan segala zaman dan keadaan. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan seorang kepada riddah atau murtad, keluar dari Islam. Kemudian konsekuensi hukum setelah terjadinya riddah, setelah terjadinya kemurtadan seseorang. Yang pertama, bersangkutan atau yang bersangkutan ini diminta untuk bertobat. Ini yang pertama. Langkah pertama itu diminta untuk bertobat kalau orang murtad. Jika bertobat dan kembali kepada Islam, ya kan, diberi waktu 3 hari, maka tobatnya diterima, kemudian dibiarkan dan tidak dibunuh. Nah, jika ia tidak mau bertobat, maka jelas hukumannya adalah, ya kan, dilepasin kepalanya, ya kan, dipotong berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Abu Dawud, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, ya kan, atau murtad, maka ia halal darahnya, dibunuh. Oh, Islam berarti enggak memiliki hak asasi kayak gitu. Orang kan berhak memilih apa kemauannya, terserah. Betul. Di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi orang yang mau masuk Islam, dia harus tahu bahwa ketika dia akan masuk Islam dan telah masuk Islam, dia terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita kalau mau berkunjung ke Amerika, kita ngambil visa dulu nggak? Ambil visa dulu kan? Dan dalam visa itu kan ada perjanjiannya, ada aturan mainnya. Kalau kita melanggar, kita akan kena hukuman. Dan itu berjalan selama kita duduk di negara orang lain. Atau seseorang pemimpin, atau seorang badan intelijen yang tahu rahasia negara, kalau membelot hukumannya apa? Kalau berkhianat dihukum mati kan? Secara umum di dunia seperti itu. Ada pembelot, ya kan, atau pengkhianat biasanya dihukum mati. Kenapa Islam dikatakan melanggar hak asasi? Yang membelot, ya kan, yang berkhianat dengan negaranya dihukum mati dan dikatakan pantas dan tidak apa-apa. Ini kan namanya bukan keadilan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dilarang membelanjakan hartanya di saat ia dalam masa diminta untuk bertobat, masa penungguan. Jika ia masuk Islam kembali, maka harta itu kembali menjadi miliknya. Jika tidak, maka harta itu menjadi rampasan, baitul mal muslimin, sejak dibunuh atau mati karena riddah tersebut. Pendapat lain mengatakan, begitu ia jelas-jelas murtad keluar dari Islam, maka hartanya dibelanjakan untuk kemaslahatan umat Islam. Ini pun jelasnya berdasarkan keputusan hakim, karena bukan berarti ada orang murtad langsung sekampung main hakim sendiri, nggak bisa seperti itu. Ini keputusan yang harus dikembalikan kepada ahli ilmu. Mereka yang menentukan, mereka yang memutuskan hukumnya, bukan hukum masing-masing orang menghukumi bapak anak yang murtad misalnya, atau anak lihat bapaknya murtad langsung ambil tembakan dor gitu. Ini harus ditegakkan dengan secara
aturan main dengan adanya qadhi, hakim yang ahli agama dan menentukan. Kemudian yang keempat, terputusnya hak waris, mewarisi antara dirinya dengan keluarga dekatnya. Ia tidak mewarisi harta mereka dan mereka pun tidak mewarisi hartanya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, jika ia mati atau dibunuh dalam keadaan riddah, maka ia tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan umat Islam. Sebaiknya ia dikuburkan di kuburan orang-orang kafir atau dipendam di dalam tanah di mana saja di selain kuburan umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita dan menjaga keistiqomahan kita di dalam menegakkan tuntunan Allah dan sunnah Nabi-Nya ini sampai datang panggilan Allah menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.